wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mulai. Selamat malam serta semangat pagi untuk semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Masyuri dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber kami dari pihak atau lembaga PT Takaful Keluarga yang telah hadir bersama kami di sini. Dan kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah berkenan nih Pak untuk menyempatkan diri untuk dapat melakukan sesi wawancara, konsultasi ataupun interview bersama kami seputar asuransi syariah pada PT Takaful Keluarga. Nah, sebelumnya mohon maaf sekali nih Pak, karena mungkin kami telah mengganggu waktu istirahat Bapak pada malam hari ini ya Pak. Tentunya kami sangat senang sekali Pak dengan kebersediaan Bapak untuk dapat melakukan wawancara virtual bersama kami. Oh ya Pak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya Pak. Untuk itu izinkan saya dan rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Nah, mungkin dari teman-teman saya terlebih dahulu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Pak, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gali Virgiawan Agung. Saya tinggal di daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu. Saat ini sedang menjalani kuliah di jurusan akuntansi semester 4. Semester 4. Silahkan teman-teman. Nomor HP-nya berapa kali? Nomor HP saya 08 788 Iya. 77 07740. 08788 77 07740. Iya Pak. Semester berapa sekarang? Semester 4 Pak, kami semua Pak. Semester 4 semua ya, sama ya. Oke. Iya Pak. Dilanjut lagi mungkin Adel atau Vidi. Saya dulu nih Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adelia Fitri. Saya tinggal di daerah Ciledug. Alhamdulillah sekarang saya kuliah di jurusan akuntansi semester 4. Akuntansi itu berarti fakultas ekonomi ya? Iya Pak, betul, Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Ciledugnya mana, Adel? Di Larangan, Pak. Saya soalnya Jalan Ciledug Raya ini. Oh, Bapak di Ciledug juga? Seskual, Jalan Ciledug Raya. Wow, oh iya Pak, siap Pak. Adel bisa nomor HP, Del? Oh iya, boleh Pak. Nomor saya 0838 9909 9909. Iya, 1900. Iya. Terus siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vidi boleh. Perkenalkan, nama saya Fidiana Devi. Rumah saya di Kembangan Utara. Kembangan ya. Fidiana ya. Sama semester 4 ya, Vidi ya? Iya Pak, semester 4 di jurusan akuntansi. Nomor HP Vidi berapa Vidi? 0878 Iya. 344 344. Iya. Terus 95 287 95 287. Oke. Terakhir kalau Filinda yang nomor HP-nya itu ya, yang di HP saya. Iya Pak. Iya betul Pak. Kalau Filinda? Iya berarti tinggal saya ya Pak. Selamat malam Pak. Jadi gimana nih Pak kabarnya? Saya Felinda Sari Pak. Jadi saya yang dari hari Senin nih Pak yang personal chat ke Bapak. Sebenarnya saya mau ngucapin terima kasih juga Pak kepada Bu Reri dan juga Bapak sendiri soalnya Bu Reri tuh udah ramah banget Pak ngasih mau ngebantu kita terus berkenan ngasih kontak Bapak gitu. Dan kebetulan juga kemarin Bu Reri bilang Bapak juga alumni dari UIN Jakarta juga ya Pak? Iya. Oke. Bapak jurusan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau saya Fakultas Syariah. Oh. Iya. Tapi kita dari mulai lulus sampai dengan sekarang aktif di lembaga keuangan syariah. Oh begitu Pak, iya.
Oke, Filinda, tinggal di mana Filin? Saya di Pamulang, Pak. Pamulang ya. Oke, mulai aja. Kira-kira apa yang perlu saya bantu atau ada presentasi dulu dan lain sebagainya, dipersilakan. Oh iya, jadi langsung aja ya. Jadi tanpa berlama-lama bisa langsung di next aja Gali. Halo Gali. Udah ini kan Ya. halo. Jadi kan berarti saya jawab hanya pertanyaan-pertanyaan kan dari kalian kan? Iya, betul Pak. Ya udah langsung aja kali ya. Ya. Sebentar Pak. Halo? Ya, maaf ya Kak. Ya, Gali keluar ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja deh. Jadi sebelum masuk ke topik lebih dalam nih Pak mengenai asuransi syariah, kita tuh pengen tahu terlebih dahulu Pak mengenai seperti apa sih profil dari perusahaan takaful keluarga ini Pak. Oh gitu. Ya baik, terima kasih. Tapi kan walaupun wajah saya nggak nampak, tapi suara kelihatan kan ya? Suara kedengeran ya. Oke, terkait dengan Alhamdulillah Pak, jelas. profil PT Asuransi Takaful Keluarga ya. Jadi kalau melihat background historisnya ya, pendirian asuransi syariah khususnya pionir di Indonesia itu PT Asuransi Takaful Keluarga, itu tak lepas dari cita-cita ya mayoritas Muslim yang di Indonesia nih khususnya, ketika mereka dulu kan sebenarnya punya, kalau ini masih suasana Hari Pancasila ya, Pancasila yang dulu itu yang ada termaktub dalam preambul kita atau pembukaan Undang-Undang Dasar awal itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, sementara syariat Islam itu kan bukan hanya yang ubudiyah saja, yang seperti keseharian kita lakukan, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji gitu. Itu kan sifatnya sangat personal ya. Tapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Nah, muamalah inilah yang kemudian kan belum, semenjak merdeka itu belum ada wadahnya, belum ada lembaganya ya. Mungkin wadahnya itu sedang dipersiapkan gitu kan ya. Maka kemudian ada keinginan dari banyak pihak ya kan mengadakan simposium, seminar dan lain sebagainya. Cuma gayung bersambutnya itu baru terjadi setelah tahun berapa tuh ya? Tahun 1991 kalau nggak salah ya. Waktu itu atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Pak B.J. Habibie sebagai motor penggeraknya waktu itu, ya mereka berhasil membuat bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya kan bukan hanya bank syariah kan ya, tentunya ada instrumen-instrumen lembaga keuangan lain yang harus berjalan beriringan. Nah, maka tahun 94 berdirilah PT Asuransi Takaful Keluarga.
Nah, maka PT Asuransi Takaful Keluarga ini di Indonesia bolehlah dibilang sebagai pionir asuransi syariah di Indonesia. Meskipun kita kalah star ya dibandingkan Malaysia, ya kan, dibandingkan dengan Sudan yang kira-kira udah hampir 20 tahun lebih dulu. Untuk Sudan ya khususnya mereka menerapkan sistem ekonomi atau berbasis syariah. Nah, kita baru tahun 91 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, Takaful sebagai asuransi syariah baru berdiri tahun 1994. Namun kalau boleh dibilang pelopornya masih sama, yaitu pemerakarsanya adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang kemudian pada saat itu ditopang juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi berdirinya PT Asuransi Takaful itu adalah hasil dari perjuangan para cendekiawan ulama yang pada saat itu ingin agar bukan hanya masalah ubudiyah yang sifatnya ritualitas dalam pengertian tertentu ya seperti sholat, puasa, dan haji serta umroh saja yang dijadikan acuan oleh umat Islam, tapi juga bagaimana transaksi keuangannya, ya, bagaimana mereka berinteraksi, bermuamalah, ya kan ya, sesuai dengan syariat Islam. Maka itulah awal berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia. Nah, perlu menjadi catatan buat teman-teman khususnya di UIN ya, bahwa memang sampai dengan tahun 98 itu ternyata boleh dibilang belum ada yang melihat, ya kan ya. Jadi masih bermain sendirilah. Bank syariah ketika itu masih bank muamalat, ya kan, nggak ada pesaing lain. Kemudian asuransi juga baru Takaful saja. Meskipun karena dulu Takaful itu ada dua ya, ada Takaful Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Takaful Keluarga itu life insurance, berarti adalah proteksi untuk jiwa, ya kan, perencanaan keuangan terkait dengan proteksi yang berkaitan dengan jiwa seseorang, asuransi jiwa, life insurance ya. Tapi juga tahun berikutnya kalau tidak salah tahun 95 berdiri PT Asuransi Takaful Umum. Nah, ini general insurance yang memproteksi berbagai benda atau harta yang dimiliki oleh seseorang seperti misalnya rumah, kendaraan bermotor, mobil ya kan, kemudian sepeda motor dan lain sebagainya ya kan ya. Nah, itu baru berdiri tahun 95. Namun ternyata perjalanan waktu nggak ada nih pesaingnya nih, sampai krisis ekonomi tahun 98 terjadi. Ya, waktu itu kan ada gerakan mahasiswa ya tahun 98, ditumbangkanlah rezim Pak Harto. Tapi secara umum boleh dibilang rezim Pak Harto itulah juga yang menyokong berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga boleh dibilang waktu itu di eranya Pak Harto di akhir-akhir itu mereka ijo royo-royo, artinya membantulah perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Nah, baru setelah 98 terjadi krisis ekonomi, ternyata orang-orang itu melihat ya fundamental keuangan berbasis syariah ini ternyata kuat gitu ya, tidak rentan terhadap krisis. Maka mulai difikirkanlah lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah membuka divisi syariah. Akhirnya kan ada BRI Syariah, Bank Negara Indonesia BNI Syariah, bahkan kemudian Bank Mandiri membuat bank syariah yang pure namanya Bank Syariah Mandiri. Dan juga bank-bank lainnya yang kemudian menyusul dengan membuka divisi syariah. Nah, begitu pula di asuransi ya kan ya, waktu itu kalau saya tidak khilaf itu sudah mulai berdiri asuransi Bumi Putra Syariah ya kan ya. Nah, kemudian juga disusul oleh Aksa Mandiri Syariah dan lain sebagainya, Prudential Syariah, kemudian Manulife Syariah, terus akhirnya hampir seluruh perusahaan asuransi yang ada di industri keuangan itu membuka divisi syariah. Jadi momentum itu boleh dibilang sebagai momentum keemasan ya, zaman penerimaan diterimanya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, itu gambaran dari background historis PT Asuransi Takaful Keluarga.
Jadi garis bawahnya adalah yang pertama, PT Asuransi Takaful Keluarga adalah pionir asuransi syariah di Indonesia. Yang kemudian menyokong berdirinya adalah segenap komponen cendekiawan ulama muslim. Afiliasi mereka waktu itu kalau saya tidak salah adalah di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dengan Pak Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai motor penggeraknya dan juga Majelis Ulama Indonesia. Maka boleh dibilang asuransi syariah, lembaga keuangan syariah adalah warisan dari ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia. Mungkin itu jawaban saya. Kalau ada butuh tambahan penjelasan, silakan. Wah, oh jadi seperti itu ya Pak. Sehingga jelas banget nih Pak, PT Takaful Keluarga menjadi pionir perusahaan asuransi yang udah dikenal masyarakat luas karena emang udah ada sejak lama gitu ya Pak. Iya. Nah, oke lanjut aja ya Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebenarnya PT Takaful Keluarga itu apakah sudah terdaftar di OJK atau belum ya Pak? Jadi biar para teman-teman atau nasabah nggak ragu lagi nih Pak buat daftar ke PT Takaful Keluarga. Iya. Salah satu yang menjadi titik tolak ya lembaga keuangan ketika ingin diterima di masyarakat, dia harus diterima oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Maka takaful ya semenjak awal untuk hal-hal yang sifatnya administratif ya itu mendapatkan legitimasi dari otoritas jasa keuangan. Ya sudah pasti itu ya kan ya, sudah pasti. Terus yang kedua bukan hanya itu, kelebihan takaful itu juga sudah mendapatkan pengawasan dari sisi syariahnya ya kan ya, dari sisi syariahnya itu oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan nanti turunannya adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini yang kemudian juga akan membina atau juga mengkoordinir ya dewan-dewan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Jadi memang sejarahnya dulu Dewan Syariah Nasional belum ada awal-awal pendirian lembaga keuangan syariah. Tapi begitu lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh, berkembang dan ternyata banyak ya kan ya, maka dibutuhkan lembaga yang lebih kuat yaitu Dewan Syariah Nasional untuk mengkoordinir atau juga menjadi acuan dari Dewan Syariah yang ada di setiap perusahaan masing-masing. Nah, yang membedakan asuransi syariah itu kan ada posisi Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang kemudian berafiliasi kepada Dewan Syariah Nasional, sementara Dewan Syariah Nasional itu afiliasinya adalah ke Majelis Ulama Indonesia. Sehingga legitimasi halal itu sangat melekat di lembaga keuangan syariah. Nah, itu dari sisi kesyariahan. Nah, dari sisi administratif dan lain-lain ya kan ya, tentunya mereka mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan ya atau OJK. Nah, takaful semenjak awal berdiri dulu masih Bapak Pam LK ya kan, masih Badan Pengawas Lembaga Keuangan. Nah, sekarang udah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Ya mau tidak mau kita harus ikut ya kan ya. Kenapa? Karena kita adalah lembaga yang tiap hari setiap saat itu kan pasti berhubungan dengan konsumen ya kan ya, berhubungan dengan peserta, berhubungan dengan klien dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak mendapatkan legitimasi dari Otoritas Jasa Keuangan, wah itu sangat merugikan buat kita tentunya. Maka pertanyaan tadi, semenjak awal berdiri kita sudah sangat-sangat memperhatikan itu ya kan ya, dan kita sudah ada dalam pengawasan, maksudnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat ya kan ya, seperti misalnya ada lembaga-lembaga yang liar ya kan ya, itu tidak masuk lembaga-lembaga seperti kita nih gitu ya. Lembaga-lembaga liar misalnya mereka buat tabungan atau macam-macam dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak dalam koordinasi atau pengawasan OJK. Nah, maka kalau teman-teman ingin bergabung atau ingin mengambil produk asuransi misalnya atau produk keuangan apapun jenisnya, maka pastikan dia berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan di lembaga keuangan syariah dua ya kan ya, dari sisi administratif keuangan itu mengacu kepada OJK ya kan, tentunya nanti nasabah, klien atau peserta kan aman ya kan ya. Kenapa? Karena
sudah mendapatkan pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian dari sisi yang sifatnya ukhrawi ya, yaitu sisi syariah, mereka mendapatkan juga pengawasan dari selain Dewan Pengawas Syariah yang internal berkantor di lembaga-lembaga masing-masing atau di perusahaan-perusahaan asuransi syariah atau bank syariah, pegadaian syariah atau apapun yang berlabel syariah pada lembaga keuangan, juga mereka mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional dengan fatwa-fatwanya. Mungkin itu Mbak Felinda. Ada lagi Mbak Felinda? Kalau kurang jelas silakan ditanya lagi. Sudah cukup jelas Pak. Masih ada pertanyaan lagi untuk pusat dari PT Takaful dan juga cabang-cabangnya ada di mana aja ya Pak? Dan mungkin Bapak sekarang lagi megang di kantor pusat atau kantor cabang di mana ya Pak? Jadi untuk pusatnya Takaful itu ada di Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 100 ya, Jakarta Selatan, di Gedung Kembar ya. Mungkin kalau nanti searching di www.takaful.id ya, itu ada gambarnya seperti apa gitu. Nah, adapun sekarang ini karena kita sistemnya kan setelah brand system, dulu awal-awal saya masuk tahun 2003 itu masih brand system. Brand system itu sistemnya ya kantor cabang gitu kan ya. Tapi sekarang ini di era mulai tahun 2012 itu kita sudah menggunakan sistem agensi. Nah, sistem agensi itu diwakili oleh namanya RO, Representative Office, ya kan ya. Representative Office itu adalah representasi dari kantor Takaful yang melayani klien, nasabah, peserta, ya kan, untuk berbagai macam hal terkait dengan bagaimana mereka ingin mengambil produk kita atau membantu klaim dan lain sebagainya. Atau juga membantu rekan-rekan yang ingin berkarir di Takaful, ya kan ya. Artinya mereka kita berikan pemahaman, kita berikan mereka kemampuan untuk bisa menerangkan dengan baik, ya kan, atau skill pendekatan dengan calon customer dan lain sebagainya. Juga memberikan mereka juga wawasan tentang pentingnya lembaga keuangan berbasis syariah untuk masyarakat yang punya misi yang luar biasa itu kan ya. Jadi peduli terhadap transaksi halal, membebaskan masyarakat dari maisir, goror, riba, ada dakwah ekonomi syariah di situ. Nah, itu kita juga bantu kepada rekan-rekan yang ingin ikut berkarir di Takaful. Dan alhamdulillah saya dari tahun 2003 ya, tahun 2003 bulan Februari, saya ingat tanggal 16 Februari 2003 sampai dengan hari ini belum pernah pindah dari Takaful ya. Dan saya sekarang jadi agensi director RO Cahaya Iman Jakarta. Nah, adapun cabang-cabang kita, kalau boleh dibilang sebut cabang ya, tapi kita bilang agensi ya, itu ada hampir di seluruh kota di Indonesia, kota besar ya. Mulai di Jakarta sendiri ada, kemudian di Depok ada, di Bogor ada beberapa, kemudian di Tangerang, Serang, ya kan, di Tangerang Kota ada, Tangerang Selatan ada, Serang ada, Bandung ada, ya kan ya. Kemudian Semarang, Kebumen, Purwokerto, Surabaya, ini sambil inget-inget bahwa ya. Nah, kemudian di Nusa Tenggara Barat, ya kan, pernah juga sampai ke Bali, kemudian naik sedikit ke Makassar, ya kan, kemudian di Kalimantan juga ada, bahkan di hampir seluruh provinsi di Sumatera, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita ada. Jadi kita Indonesia banget nih. Jadi hampir setiap pulau-pulau besar insya Allah ada. Tapi di era digital seperti ini kan sekarang juga pelayanan kita sudah meng-create ya bagaimana kemudahan-kemudahan ya terkait dengan apalagi pandemi COVID ya. Maka kita buat kemudahan-kemudahan untuk training lewat media Zoom ya kan. Kemudian juga untuk aplikasi, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang online dan lain sebagainya. Juga untuk klaim ya, sepanjang
ada hal-hal yang tidak terlalu rumit dibutuhkan administrasi yang jelimet, kita juga bisa melakukannya lewat online. Jadi rentang jarak yang jauh dengan adanya teknologi digital saat ini juga sudah mulai tertanggulangi ya dengan berbagai macam media-media yang sudah ada pada saat ini. Mungkin itu Mbak Flinda. Baik Pak, wah benar-benar nih ya Pak, PT Takaful tuh udah bakalan dikenal sama masyarakat secara luas ya Pak. Soalnya saya juga pernah ikut webinar nih Pak, yang dari PT Takaful Keluarga, tapi narasumbernya Bu Oktin Utama Pak pada saat itu. Terus boleh dilanjut lagi, untuk produk dari Takaful Keluarga ada apa aja ya Pak, kalau boleh tahu? Ya, untuk produk hampir seluruh hal yang dibutuhkan masyarakat ya terkait dengan life insurance atau proteksi jiwa seseorang itu ada di Takaful ya. Mulai dari term insurance terkait dengan kalau kita namanya al khairat ya atau meninggal dunia, kemudian cover untuk masuk rumah sakit, baik itu untuk penyakit-penyakit yang biasa ya, rawat inap, santunan rawat jalan, melahirkan, gigi, kacamata ya kan, kemudian juga COVID-19 untuk saat ini, kemudian juga penyakit-penyakit kritis, kemudian total permanent disability atau TPD ya, kemudian personal accident, kemudian juga ada beberapa manfaat-manfaat yang sifatnya rider ya, mengikuti manfaat utama, ada juga payer. Mungkin nanti bisa dicari apa itu payer atau rider ya, manfaat-manfaat. Misalnya contoh rider itu rider term insurance, misalnya seorang ayah ikut program takaful ya kan ya, kemudian dia meninggal dunia. Nah kemudian bagaimana si anak bisa melanjutkan pembayaran? Nah takaful yang akan membayarkan ya, walaupun si pencari nafkah udah nggak ada. Itu namanya payer term. Itu produk-produk itu. Nah kalau disesuaikan dengan kebutuhan, terkait dengan kebutuhan kehidupan seseorang dalam merencanakan keuangannya, tentunya kita juga bisa membantu untuk hal-hal yang sifatnya misalnya perencanaan pendidikan, kemudian perencanaan pensiun atau hari tua bahagia, atau perencanaan haji dan umroh, perjalanan ibadah atau perjalanan wisata yang sifatnya religi ya tadi ya, apa misalnya haji dan umroh ya kan ya, atau juga perencanaan afterlife ya, artinya wakaf. Karena kita sudah sampai sedemikian tuh afterlife. Jadi bagaimana seorang meskipun sudah berhenti umurnya tapi tidak berhenti amal ibadahnya. Ya, jadi walaupun nafasnya sudah berhenti tapi pahalanya masih terus mengalir. Nah, itu namanya program afterlife insurance. Nah, afterlife insurance ini biasanya kita menggunakan kendaraan takaful salam wakaf. Jadi hampir seluruh yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim ya, kita sudah ada semuanya nih. Dan rasa-rasanya yang full flat syariah, lengkap. Kita tidak divisi ya. Beda dengan teman-teman kita yang lain, dia kan masih divisi ya, divisi syariah. Tapi di takaful itu sudah full syariah. Maka kita sering tagline kita, pilihan kita adalah murni syariah. Artinya dari mulai hulu ke hilir, kita tidak akan bersinggungan dengan hal-hal yang tidak syariah. Bahkan di sisi permodalan, kalau teman-teman nanti belajar accounting ya, itu kan nanti kalau misalnya perusahaan yang masih divisi, itu kan masih ada semacam diberikan oleh induknya. Ya kan, permodalan dari induknya, sementara induknya itu bukan syariah ya kan ya. Nah takaful nggak begitu, dari awal berdiri sampai dengan hari ini kita memang sudah pure syariah, nggak pernah nggak punya divisi non syariah. Jadi pure dari mulai awal nol sampai sekarang itu adalah kita syariah. Mungkin itu Mbak Flinda. Jadi hampir seluruh kebutuhan yang terkait dengan produk dibutuhkan oleh masyarakat muslim kita itu ada. Mulai dari, saya tambahkan juga, mulai dari yang personal ya, artinya untuk setiap orang atau family, atau juga korporasi atau lembaga. Nah kita juga menyediakan itu semua ada. Bahkan juga terkait dengan pembiayaan, kalau misalnya melakukan pinjaman atau misal di leasing ya kan ya, leasing
atau apa pinjaman untuk membeli kendaraan. Nah, itu kita juga ada seperti itu. Oke. Oh iya, baik Pak. Nah, mungkin kalau pertanyaan saya udah cukup, mungkin teman-teman saya yang lain ada yang mau bertanya kayaknya Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin diganti ke saya ya Pak. Jadi saya mau nanya sedikit beberapa pertanyaan nih ke Bapak terkait tentang takaful keluarga. Pertanyaan saya, untuk saat ini jumlah nasabah dalam perusahaan PT Takaful Keluarga yang telah terdaftar dalam asuransi syariah itu jumlahnya sudah beberapa banyak ya Pak, kalau boleh tahu. Tentunya hal tersebut kan sangat diperlukan ya Pak, sangat diperlukan sekali informasinya agar calon nasabah itu tidak ragu dalam berasuransi pada perusahaan tersebut. Nah, karena semakin banyak nasabah artinya kan semakin besar ya Pak kepercayaan Ya, masyarakat baik. terhadap perusahaan tersebut. Ya, kalau dari sisi nasabah ya di kantor kita saja sendiri ya, ini kantor saya ya. Nah, yang kita tanganin langsung itu udah hampir 6.000 sampai dengan 7.000 nasabah gitu kan ya, yang terdaftar. Dari mulai kita buka kantor, representatif office. Halo, masih kedengeran kan? Halo? Masih Pak. Nah, Masih Pak. kalau untuk yang korporasi artinya PT Asuransi Takaful Keluarga itu saya yakin sih sudah apa jutaan orang ya. Ya meskipun memang secara kalkulasi sebenarnya kita masih jauh ya dari market share yang diharapkan. Kenapa? Karena kalau dihitung penduduk Muslim di Indonesia itu kan sekarang 270 juta ya. Halo? Penduduk Muslim Iya Pak. katakanlah 250 ke atas juta ya kan ya. Kalau 1 juta pun itu kan nggak ada seperberapanya. Sementara kan target kita itu harusnya sampai dengan 10% ya kan ya. 10% itu pun juga target yang lalu kan ya. Harusnya kan kalau dengan adanya kemarin bersatunya Bank Syariah Negara jadi Bank Syariah Indonesia BSI itu kan ya, itu harusnya kan juga melebur nasabahnya ya kan ya. Kemudian juga diharapkan ada semacam kekuatan branding ya, karena modalnya itu jadi asetnya kan ditambah banyak. Jadi kalau di sisi nasabah kita sangat banyak ya. Nanti untuk data nih saya akan malam hari ini baru ditanyakan, yang besok mungkin atau lusa data realnya ya akan kita sampaikan. Nah, kalau dari sisi aset kita sudah tembus di atas 1 triliun, udah di asetnya di atas 1 triliun. Jadi dari sisi apapun ya nanti bisa juga dari sisi keamanan nasabah untuk protection-nya itu manfaatnya apakah di cover atau tidak. Alhamdulillah kita itu kalau perusahaan asuransi syariah itu kan dilihat sehat atau tidaknya dari RBC namanya. RBC itu risk based capital. Nah, risk based capital itu tuh jauh dari yang disyaratkan oleh Departemen Keuangan melalui Otorita Jasa Keuangan. Jadi kita itu hampir 3 kali lipat dari proteksi yang kita cover itu bisa kita cover, insya Allah, dari aset yang kita miliki. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Adelia Pak. Halo? Siapa? Adelia Pak. Oke. Ada lagi? Iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak yang menjadi pembeda dari takaful keluarga dengan asuransi konvensional lainnya Pak? Oke. Ini membedakannya dari 2 ya kalau saya ya. Satu membedakannya dari asuransi konvensional, jelas beda ya kan ya. Kenapa? Karena dari sisi mekanisme pengelolaan dana dan risiko itu sangat berbeda. Tidak mungkin PT Asuransi Takaful Keluarga mengelola dana nasabah itu kepada pembiayaan yang diharamkan. Contoh misalnya, ya tidak mungkin kita masuk membeli saham di pabrik minuman keras misalnya gitu kan ya. Bahkan untuk pabrik rokok pun saat ini kita belum mendapatkan legitimasi dari Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ya tidak mungkin turunan lainnya ya terkait dengan objek tempat naroknya amanah dana nasabah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari sisi akad.
akadnya sangat berbeda ya. Kalau kita itu kan sharing risk, sementara di konvensional itu transfer risk. Sharing risk itu artinya resiko dibagi bersama-sama antara peserta. Apabila ada di antara peserta itu mengalami musibah sesuai dengan akad kontrak yang mereka tuliskan semenjak awal bergabung di PT Asuransi Takaful Keluarga, sebenarnya mereka mendapatkan manfaat dibantu oleh peserta-peserta yang lain dengan akun tabaru. Jadi yang sangat kental dari mekanisme pengelolaan resiko di takaful adalah kekeluargaannya, gotong royongnya, tolong menolongnya. Sehingga kalau saya boleh mengilustrasikan, kita ini bagaikan sebuah tempat untuk berjamaah dalam tolong menolong. Jadi ternyata dalam Islam itu bukan hanya sholat aja yang diharuskan untuk berjamaah mendapatkan manfaat besar, tapi dalam kehidupan bermuamalah pun kita kan dituntut untuk saling membantu, saling menopang, saling tolong menolong ketika sebuah risiko terjadi. Nah, takaful bisa digunakan untuk semua itu. Nah, kemudian yang membedakan lainnya, kita ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini pun kemudian mendapat pengawasan lagi dari Dewan Syariah Nasional. Dan Dewan Syariah Nasional itu afiliasinya nanti ke Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak usah khawatir peserta, nasabah, klien ya kan dari sisi syariahnya. Karena apapun yang dikeluarkan oleh takaful misalnya atau lembaga-lembaga keuangan syariah itu pasti sudah melewati kajian, sudah melewati telaah-telaah dan juga diskusi-diskusi yang panjang sehingga kemudian dia mendapatkan legitimasi halal. Yang pasti bebas gharar, maisir dan riba ya kan ya. Jadi tidak mungkin produk yang kita pasarkan itu ada gharar di dalamnya, ada riba di dalamnya, ada maisir di dalamnya. Nah, yang lebih hebat lagi, sementara dalam protectionnya kita menghindari gharar, artinya ketidakpastian sebuah risiko kita tanggulangi dengan akad yang namanya tabaru. Artinya ketika peserta sakit sebenarnya dibantu oleh peserta-peserta yang lain. Nah, inilah kekuatan takaful yang membedakan dengan asuransi konvensional. Nah, bedanya takaful lagi dengan asuransi syariah yang lain. Nah, kita ini full syariah. Dari semenjak awal berdiri tahun 94 kita nggak pernah menjadi divisi syariah. Sementara asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang lain itu kemungkinan sampai dengan hari ini masih divisi syariah. Hanya ada beberapa yang full flat syariah. Di antaranya yang besar ya, yang paling besar saat ini adalah PT Asuransi Takaful Keluarga untuk life insurance. Oke? Halo? Iya, Pak. Ada lagi? Iya, dalam. Ada, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, baik. Fasilitas apa saja sih Pak yang bisa didapatkan oleh nasabah jika nasabah tersebut bergabung dengan asuransi takaful keluarga Pak? Fasilitasnya kan udah pasti ya polis ya kan ya, tanda bahwa mereka ada ikatan secara legal ya kan ya, kepesertaan mereka. Kemudian informasi-informasi terkait dengan perkembangan dananya itu bisa dilihat di webnya takaful, atau nanti juga dimiliki akun sendiri setiap peserta yang bisa memantau perkembangan dananya. Nah, kemudian di era seperti ini untuk beberapa produk kita juga sudah punya sistem digital ya, digital. Nah, itu alhamdulillah kita sudah punya gitu kan ya. Nah, kemudian untuk agen itu kalau dia ingin bergabung dia seperti memiliki perusahaan sendiri. Kenapa demikian? Karena dia bisa tahu berapa sih komisi yang akan dia dapati, kemudian sudah sampai mana nih proses jalannya polis ya dalam seleksi resikonya, kemudian apakah komisinya dia sudah keluar atau tidak, kemudian apakah dia dapat bonus untuk bulan ini atau tidak, bonus triwulanan atau bonus kalau dia mengajak orang lain, atau kemudian bonus tahunan dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah dimiliki oleh setiap agen. Kita punya namanya TAIS, Takaful Agency Information System.
Nah, untuk peserta juga ada customer base yang dimana mereka nanti bisa mengetahui semacam portal ya untuk customer mengetahui perjalanan dari amanah dana yang diberikan kepada kita. Nah itu, jadi alhamdulillah sih kita sampai dengan hari ini kalau boleh dibilang ya sudah sangat menyesuaikan dengan era kekinian ya, era kekinian ya mulai dari digital dan lain sebagainya. Itu siapa tadi yang nanya? Adil, Pak. Oke, ada lagi? Mungkin cukup pertanyaan dari saya, Pak. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudara Galih. Ya Pak, saya pengen nanya nih Pak. Kalau misalnya di suara saya kedengeran kan ya? Iya. Iya Pak, kalau misalnya di asuransi tafakul keluarga ini itu boleh nggak sih Pak? Kan maksudnya asuransi tafakul keluarga ini kan menggunakan sistem syariah ya Pak. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya nasabah itu Non-Muslim? iya Pak. Oh, ya dari sisi muamalah kan nggak ada masalah kan, karena Islam itu kan rahmat untuk semesta alam. Nah, kalau kaitannya dengan ubudiyah yang sifatnya personal ya nggak boleh, sholat syaratnya harus Islam. Tapi kalau muamalah kan enggak, ya kan ya. Artinya sistem keuangan kita bahkan hari ini dicontek, bukan dicontek ya, isinya diterapkan di Inggris, ya kan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke Inggris itu ada banyak lembaga-lembaga keuangan syariah di Inggris. Dan Inggris itu kan notabene bukan Muslim, ya kan? Kemudian juga yang bisa disaksikan ya, dulu kita pernah punya cabang di Denpasar, Bali. Padahal mayoritas di sana Hindu, ya kan? Ya jadi nggak ada masalah, nggak ada problem ya. Artinya yang nasabah non Muslim pun ada di kita. Ya bukan hanya 1 2, mungkin ratusan ya kan, lebih gitu. Nah, karena kan nasabah kita itu kan ada 2 ya, ada individual klien, ada yang corporate. Nah, kalau udah korporasi ya, seperti misalnya saya nih yang saya tangani di PT Krakatau Steel, itu nasabah kita di PT Krakatau Steel aja sudah, satu PT itu aja udah sekitar 3.500 orang. Betul ya, 3.500 orang. Nah, masa iya dari 3.500 orang itu semuanya Muslim kan enggak? Pasti kan ada yang non-Muslim kan? Jadi gitu Galih, nggak ada masalah. Karena kan kita muamalah ya kan, muamalah itu ya bagian dari rahmat Islam untuk semesta ya. Jadi rahmatan lil alamin itu ya terlihat dari situ. Di Eropa hampir semua negara-negara itu kan sudah punya bank syariah ya kan. Bahkan kemarin takaful keluarga pengen buka di Suriname. Ya, Suriname itu negara yang mayoritasnya ada orang Jawa ya. Jadi asuransi syariah pengen buka di Suriname. Jadi nggak ada masalah. Ya karena itu bagian dari rahmat Islam untuk semesta alam. Itu aja. Jadi buat umum boleh gitu ya Pak ya? Boleh. Yang nggak boleh kan kalau ubudiyah yang sifatnya misalnya sholat, ya kan, puasa. Itu kan udah ada syaratnya. Syarat sahnya sholat ya Islam gitu kan. Kalau nggak Islam ya walaupun dia sholat ya nggak diterima kan gitu. Atau puasa walaupun dia ikut makan sahur, ikut buka, tapi kalau dia agamanya lain ya nggak diterima kan gitu. Oke. Ada lagi? Lalu kalau misalnya hasil gitu ya Pak ya? Apa gimana? Nah kalau misalkan kita ngomongin asuransi syariah itu kan pasti ada sistem bagi hasil gitu ya Pak ya? Terus kenapa? Nah kalau misalkan di takaful keluarga ini, bagaimana sih Pak cara sistem bagi hasil itu berjalan Pak? Ya, jadi sistem itu kan terlihat dari dua yang dikelola di PT Asuransi Takaful dan asuransi syariah lainnya ya. Yang pertama yang di manage itu adalah pengelolaan dana peserta atau titipan peserta ya, berupa tabungan atau investasi. Nah, kemudian memanage resiko-resiko yang peserta mungkin hadapi.
Nah, nanti kan diberikan manfaat. Kalau di asuransi konvensional namanya uang pertanggungan. Nah, kalau menyangkut bagi hasil itu kalau yang diikuti oleh peserta adalah produk-produk yang ada savingnya, ya, ada tabungannya, karena mereka bermudorobah. Jadi akadnya itu mudorobah ya. Mudorobah itu adalah apa namanya? Ada sahibul mal, ada mudorib, ya kan ya. Jadi berbagi hasil. Maka kemudian ditetapkanlah nisbah keuntungan ketika awal akad. Jadi nggak ada sistem bunga. Maka yang dibagi persentase keuntungan. Bukan yang dibagi adalah persentase keuntungan di awal. Tidak. Tapi kalau kita adalah nisbah bagi hasil yang kita bagi. Nah, itu pun juga untuk produk-produk lama yang non saving, dulu kita juga ada apabila dari sisa dana manfaat klaim itu masih ada sisa, kita bagi hasilkan lagi. Itu untuk produk-produk lama yang masih menggunakan akad mudorobah. Nah, kalau sekarang itu akadnya adalah kita akadnya ijaroh ya enggak gitu kan ya. Gitu. Jadi, nah kalau di asuransi konvensional karena mereka juga mirip-mirip dengan bank konvensional itu kan berbasisnya basis bunga ya. Kalau kita berbasisnya adalah berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing system. Nah, tergantung nanti produknya adalah apakah mudorobah saja atau mudorobah mushtarakah. Gitu, Gali. Baik Pak, kalau ini pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Pak. Kalau misalkan tadi kita ngomongin bagi hasil itu berdasarkan persentase keuntungan, berarti kalau misalnya asuransi takaful keluarga ini kebanyakan keuntungannya itu berasal dari mana sih Pak? Ya, keuntungan itu ya dari misalnya dana titipan nasabah itu kan ditaruh di bank syariah. Nah, bank syariah itu kan kasih kelebihan kan? Nah, itu keuntungan. Gitu. Salah satunya ya. Karena sekarang ini nggak boleh ada investasi langsung, nggak boleh. Lembaga keuangan itu nggak dibolehkan oleh OJK ya. Investasi langsung. Jadi kita itu investasinya pasti di lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Kalau terkait dengan mudorobah, biasanya kita ke bank-bank syariah. Nah, kalau kita menggunakan investasi yang berbasis unit link, itu kita biasanya menggunakan perusahaan-perusahaan reksadana syariah. Nah, ini karena akadnya beda, maka beda juga ininya perlakuannya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Jelas banget Pak. Saya pengen nanya ini Pak, satu Pak. Kalau misalkan di masa pandemi kayak gini Pak, bagaimana sih perusahaan takaful keluarga ini dapat tetap going concern gitu Pak di masa pandemi seperti saat ini gitu Pak? Ya, terus terang memang kalau dibilang tidak pengaruh ya tidak juga ya, tetap kita pengaruh juga ya dengan adanya pandemi COVID ini. Kenapa demikian? Karena kan mengubah sesuatu yang tadinya biasa kita lakukan, nah kemudian berubah total ya dengan berbagai macam kondisi dan keadaan. Karena ada social distancing, kemudian ada WFH ya kan. Maka media-media yang dijadikan sarana jembatan untuk silaturahim ya sekarang ya sama seperti misalnya mahasiswa menggunakan media Zoom ya kan, pertemuan virtual ya kan. Maka kita pun sering menggunakan gathering lewat virtual, kemudian training lewat virtual, koordinasi dengan virtual, rapat meeting dengan virtual dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan juga ada kemudahan untuk biasanya dari sisi apply-nya satu produk
harus berhadapan langsung. Nah, sekarang kita menggunakan media-media tadi juga gitu kan ya. Jadi diberikan kemudahan seperti itu. Gitu sehingga tetap tetap bisa eksis meskipun di tengah pandemi Covid ya. Yang kedua ya karena kita kan punya data nasabah-nasabah lama yang cukup banyak, maka nasabah-nasabah lama itulah yang kemudian kita hubungin kembali ya. Sehingga tingkat kepercayaan mereka kan karena sudah tahu bagaimana pelayanan kita selama hampir 25 tahun ya, mereka nggak begitu sulit untuk diberikan pemahaman. Gitu dari sisi marketing ya. Jadi kita menggunakan database lama untuk kemudian kita tawarkan kembali. Itu Gali. Ada lagi? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nih bisa dilanjut oleh teman saya Pak. Silakan. Gimana? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadini. Ya, sebelumnya perkenalkan Rahmadini Pak. Panggil aja Dini Pak. Rahmadini. Iya, Dini gimana? Saya ingin bertanya nih Pak seputar pembayaran premi asuransi. Nah itu di mana sajakah sih Pak untuk pembayaran premi asuransi ini dapat dilakukan yang pertama. Lalu yang kedua, besaran preminya itu atau kontribusi yang harus dibayar itu apakah ada standar khusus nih Pak dari perusahaan mengenai standar penentuan preminya gitu Pak? Nah, untuk channel-channel pembayaran kita sekarang sudah juga mengikuti kondisi kekinian ya, mulai dari standing instruction atau auto debit ya kan, melalui bank-bank syariah. Bahkan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank konvensional untuk melakukan pembayaran premi ya, seperti BCA, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sudah ya sekarang itu lewat virtual account atau lewat OVO dan lain sebagainya itu kita sudah masuk ya kan ya. Jadi untuk channel pembayaran sudah cukup variatif sesuai dengan ya hampir mirip-mirip lah dengan lembaga-lembaga yang lain. Terus dari sisi premi kita nggak bisa menyamaratakan ya karena premi itu kan satu sesuai dengan manfaat yang ingin diambil oleh peserta. Semakin besar manfaat yang ingin diambil maka semakin besar preminya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta. Intinya sebenarnya kita itu di Takaful itu ya bisa melayani nasabah yang kelas menengah ke bawah karena untuk premi-premi 250.000 per tahun seperti kalian ini kan walaupun mahasiswa kalau 250.000 per tahun bisa kan ya? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? 250.000 per tahun. Jadi kalau per tahun itu 250.000 ya hitung aja kan hanya 20.000 per bulan kan. 20.000 per bulan itu ya mungkin satu hari makan pangsit sama teh kotak, teh botol udah selesai. Ya kan ya? Nah itu bisa. Kita ada produk yang seperti itu. Ada juga yang sampai dengan puluhan juta per bulan dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan, nggak bisa dipukul rata ya. Karena nanti sesuai dengan manfaat yang diambil. Semakin variasi manfaat, semakin banyak yang diambil ya semakin besar nilai preminya gitu. Dini. Jadi nggak bisa ditentuin gimana. Jadi sesuai dengan perencanaan keuangan keluarga masing-masing. Contoh misalnya si A karena anaknya ingin sekolahnya itu di pesantren yang butuh biaya besar ya dia nggak bisa dong misalnya ikut Takaful asuransi pendidikan itu dengan 200.000 per bulan jauh ekspektasinya. Kenapa? Karena 200.000 per bulan kali setahun baru 2,4 ya kan ya. Nanti begitu SMA ngambilnya berapa? Padahal di boarding school atau misalnya contoh di Al-Azhar saja itu kan ketika masuk udah sekitar 35 juta masuknya untuk SMP misalnya contoh ya kan. Atau kalau misalnya anaknya pengen masuk fakultas-fakultas yang biayanya besar seperti fakultas kedokteran, ya dia harus menyesuaikan diri dengan tabungannya gitu. Itu Dini ya kan ya, seperti itu. Oke, baik nih Pak. Nih saya mau nanya lagi nih Pak seputar klaim gitu Pak. Gimana sih Pak yang akan diberikan kepada nasabah?
apa yang diberikan kepada nasabah sewaktu ada klaim gitu, Pak? Biasanya apa aja sih syarat-syaratnya gitu, Pak? Misalnya kayak ada 3 kondisi nasabah nih, Pak. Ceritanya yang nasabahnya mendapatkan klaim saat meninggal dunia atau klaim menderita cacat tetap atau sebagian, bahkan klaim akhir masa perjanjian. Maksudnya si peserta itu masih hidup itu, Pak, dari awal perjanjian sampai akhir perjanjiannya gitu, Pak. Oke, saya paham. Jadi semua klaim di takaful itu sudah ada sertifikasi ISO-nya. Jadi sudah ada standar waktu. Nah, jadi begitu dokumen-dokumen lengkap 14 hari kerja insya Allah cair. Gitu, Dini. Jadi mau itu klaim meninggal, mau itu klaim habis kontrak atau tadi misalnya cacat dan lain sebagainya, sepanjang administrasinya dipenuhi, ya kan ya. Administrasi dipenuhi itu misalnya kalau meninggal dunia ya ada surat kematian dari kelurahan lah ya, paling tidak kelurahan. Kalau dia meninggalnya karena kecelakaan, tentunya ada surat yang menyatakan bahwa dia meninggal karena kecelakaan dari kepolisian di mana kecelakaan itu terjadi. Ya, itu saja sih yang saya selama ini tanganin, ya nggak begitu sulit ya. Sepanjang hal-hal administrasinya lengkap, insya Allah takaful sampai dengan hari ini tetap bayarkan klaimnya. Gitu. Jadi nggak rumit gitu kan ya. Ya paling kalau administrasi lainnya kan nanti disediakan pertanyaan mengenai peserta meninggal kepada ahli waris, kemudian syarat-syarat administrasi lainnya, misalnya kopi polis atau polis asli yang dibawa, kwitansi terakhir, kemudian identitas personalnya seperti misalnya KTP, KK, atau diperlukan juga akte kelahiran. Kalau yang nanti penerima hibah yang menerima manfaat ketika pemegang polis meninggal dan lain sebagainya. Itu saya standar banget lah ya, hampir standar di semua perusahaan asuransi sama. Dan yang menjadi nilai lebih takaful, kita sudah di ISO-kan untuk masalah klaim ini. Jadi kita sangat jaga sekali amanah dari para peserta, ya kan, sepanjang administrasinya lengkap dan dipenuhi, itu 14 hari kerja itu pasti akan kita bayarkan. Ya bayaran itu nanti tentunya berupa manfaat, biasanya cash, uang cash ya. Atau kalau tahapan masuk sekolah ya berarti sesuai dengan tahapan masuknya. Ya, kalau misalnya kejadiannya pas di SMP, berarti pas nanti masuk SMA dia akan terima kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3, kemudian masuk perguruan tinggi sampai 4 tahun di perguruan tinggi akan diterima. Begitu, Dini. Oke, baik deh Pak. Satu lagi nih Pak, gimana ya? Kan ceritanya nih kan sekarang kan memang lagi COVID, lagi ini banget Pak. Nah, tadi yang kata Bapak itu, Bapak tadi kasih contoh kayak ada salah satu orang tua lah gitu yang meninggal dunia. Nah itu nanti pengalihan klaimnya itu kayak gimana ya Pak? Saya masih kurang paham gitu Pak. Oh, pengalihan klaim maksudnya gimana ya? Ya ketika misalnya dia masuk, ya kan ya, masuk isi aplikasi kan sudah jelas tuh penerima hibahnya pasti anaknya kan. Nah bedanya asuransi dengan dengan keuangan, lembaga-lembaga keuangan, produk-produk lembaga keuangan lain itu adalah dia bisa dikhususkan untuk anak tertentu. Misalnya katakanlah saya nih masuk asuransi takaful keluarga, punya 3 anak. Nah, sementara kakaknya udah kuliah, sementara yang dibutuhkan itu buat si kecil yang masih mulai SD, SMP, perguruan tinggi. Jadi nanti ya yang bisa cairkan ya si kecil tersebut. Nah, inilah nanti namanya perencanaan distribusi kekayaan. Ya. Nah, bagaimana kita mewariskan sesuatu tapi pas untuk kegunaannya sesuai dengan rencana yang kita memang sudah gariskan semenjak awal. Jadi nanti bisa dilihat dari polis, ya, dilihat dari polis diarahkan kemana nih. Kalau wakaf misalnya, wakaf itu ya pasti diarahkan bukan hanya ke ahli waris, tapi ke lembaga yang ditunjuk. Misalnya ke Dompet Duafa, atau ke Wakaf Al-Azhar, atau ACT, Aksi Cepat Tanggap, ya kan ya. Atau kita sendiri punya Yayasan Amanah Takaful. Atau peserta misalnya punya keinginan sendiri, dia ingin ke masjid yang dekat rumahnya, uang wakafnya itu cair, ya bisa, sepanjang masjid
yang dekat rumahnya itu punya legalitas yayasan atau legalitas hukum. Begitu. Jadi nggak ada permasalahan. Itu kan semua sudah diatur ya secara administratifnya. Halo? Oke, baik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini nanti dilanjutkan oleh teman saya, Vidiana, Pak. Dari saya, untuk prosedur pengurusan dari klaim takaful ini bagaimana ya Pak? Dan apakah ada kendala saat pengajuan klaim tersebut? Jika ada kendala, bagaimana dari pihak takaful keluarga menangani? Kalau selama ini yang saya hadapi, kendala kan bukan di kita ya. Kendala dokumentasi kejadian kan ada di peserta ya. Ya, peserta itu ya misalnya kayak misalnya surat dia meninggal di rumah sakit. Tentunya kan pihak keluarga yang hanya boleh mengakses untuk mengurus surat-surat tersebut. Ada beberapa misalnya pihak keluarga yang memohon bantuan kita, tapi kan mentok di rumah sakitnya. Biasanya rumah sakit tidak akan pernah mau memberikan rekomendasi atau memberikan surat kepada kita, ya kan ya, karena kita kan bukan ahli warisnya. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi kendala-kendala itu justru bukan di kita ya, tapi lamanya pengurusan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini dokumentasi klaim ya, syarat-syaratnya. Jadi seperti itu sih, siapa namanya, Vidiana. Karena kalau di kita itu sepanjang apa namanya, sepanjang sudah lengkap administrasi, kita sudah kena ISO 14 hari kerja harus turun, gitu. Harus cair ya, harus cair, gitu. Ini saya udah agak low nih baterainya tadi, apa namanya, belum ngambil chargernya nih. Ada pertanyaan banyak nggak? Masih banyak? Beberapa lagi sih Pak, 3 lebih. Langsung aja, langsung 3 deh, coba biar saya jawab langsung. Lalu jika di tengah jalan nasabah gagal membayar premi karena kondisi keuangannya sedang bermasalah, itu pihak takaful gimana menanggapi? Semua asuransi itu skenario misalnya berhenti di tengah jalan, ada resiko di tengah jalan, atau alhamdulillah bisa sampai akhir masa kontrak, itu semua ada di ilustrasi sebenarnya. Ada di ilustrasi, ya. Nah, memang ada konsekuensi yang harus diterima. Misalnya contoh baru 2 tahun berjalan, klaim karena tidak mampu, ya kan ya. Maka saya sarankan kepada siapapun yang bergabung di produk asuransi, belilah sesuai dengan kemampuan. Karena produk asuransi itu bukan seperti produk tabungan ya kan ya, tabungan yang hari ini nabung besok diambil lewat ATM. Sebenarnya tidak. Karena tujuan berasuransi itu adalah dalam jangka panjang. Katakanlah pendidikan, hari tua, wakaf, itu butuh spare waktu yang panjang. Nah, maka disesuaikan dengan kemampuan, jangan dipaksa gitu kan ya. Nah, jadi kalau di istilah kita itu sudah dibagi-bagi kan ya. Jadi dari finansial barokah itu, yang saya kalau presentasi ke calon nasabah itu kan mereka punya hutang enggak, ya kan ya, hutangnya berapa gitu kan ya, kemudian pengeluaran rutin untuk keluarganya berapa. Nah, dari 100% yang kita terima itu kan udah ada porsi-porsi masing-masing tuh. Nah, jangan sampai dia di tengah jalan berhenti. Nah, jadi edukasi untuk mengambil satu produk takaful itu di awal itu sangat diperlukan, karena tujuannya kan hari tua bahagia. Tapi baru 2 tahun, katakanlah usia pasangan muda baru 28 tahun menikah, suaminya 28, istrinya 25, baru 2 tahun nabung udah berhenti. Kan nggak sesuai dengan ekspektasi rencana kan. Padahal harusnya kan sampai usia 55 tahun. Ya, sehingga konsekuensi terkait dengan berkurangnya nilai uang ya itu udah pasti. Kenapa? Karena kan ada loading di situ, ada biaya di situ, ada tabarru di situ dan sebagainya. Gitu. Dini ya? Dini Pak. Ada lagi? Satu lagi Pak. Mungkin terkait pengelolaan dana ya. Bagaimana sih Pak mekanisme pengelolaan dana di PT Takaful Keluarga, dan ada berapa macam sistem pengelolaan dananya yang dipakai? Boleh tolong dijelaskan? Iya.
Nah, ada pengelolaan dana itu kan ada dua ya. Kalau untuk produk-produk yang sifatnya bagi hasil, maka kita pakai akadnya mudharabah. Mudharabah itu kemungkinan ada dua, ada mudharabah mustarokah, ada mudharabah saja. Kalau mudharabah mustarokah berarti dana perusahaan atau dana pemegang saham ikut digunakan di situ. Tapi kalau mudharabah saja berarti ya hanya dana peserta secara keseluruhan yang dikelola. Nah, itu berarti berbagi hasil ya untuk dana nasabah. Nah, kemudian yang kedua untuk investment atau investasi kita menggunakan akad wakalah bil ujroh. Jadi semua resiko-resiko terkait dengan hasil investasi tidak ditanggung oleh perusahaan, tapi ditanggung oleh peserta. Maka takaful hanya menyediakan instrumen-instrumen yang ini loh yang resikonya sedikit, tapi juga returnnya sedikit. Ini loh yang resikonya menengah tapi return juga menengah. Ini yang ekspektasinya insya Allah akan memberikan return bagus ya kan ya, karena menggunakan instrumen saham syariah, tapi juga berbanding lurus dengan resikonya. Jadi ada pilihan-pilihan item produk yang akan kita berikan kepada nasabah sesuai dengan profil risiko mereka. Nah, seperti itu semenjak awal sebenarnya sudah kita jelasin. Nah, komplain yang terjadi di masyarakat itu karena mereka tidak mendapatkan edukasi di awal seperti itu, ya. Oke, gitu ya. Nah, kaitan dengan mekanisme pengelolaan resiko, nah itu dari dana tabaru. Nah, ini beda nih, ya kan ya. Dana tabaru itu dana yang diputuskan oleh peserta semenjak awal untuk saling membantu, saling menopang ketika sebuah risiko terjadi. Nah, ini hanya di takaful itu nggak boleh dipakai tuh kecuali untuk kepentingan saling tolong menolong, bantu membantu ketika sebuah risiko terjadi. Gitu. Siapa? Vidiana. Ada lagi? Sudah cukup. Mungkin sudah cukup semua kali ya Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin buat teman-teman yang mau konsultasi lebih jauh tentang asuransi pada perusahaan takaful keluarga atau mau mendaftar nih Pak untuk menjadi nasabah, bisa mengkontak langsung kemana ya Pak? Ya ke saya bisa ya kan, atau kita sudah punya channel, nanti mungkin saya sampaikan ke siapa? Ke saya boleh Pak? Iya. Ya, ke siapa namanya? Pilinda Pak. Pilinda ya. Saya kasih ke Pilinda. Makanya tadi kan sebenarnya kita kalau teman-teman ingin merasakan ritmenya seperti apa ya kan, kemudian merasakan produk takaful itu indahnya seperti apa, ya tidak bisa kecuali kalian ikut bergabung ya kan ya. Nah, bergabung juga apa mengambil produknya ya kan ya, atau ikut ya berkarir di dalamnya ya kan ya. Karena berkarir di dalamnya pun nggak rugi-rugi amat tuh kan. Kenapa demikian? Karena satu, nambah ilmu, wawasan, pengetahuan. Seperti saya misalnya, saya kan dulu basis kuliah saya kan di agama ya, syariah. Tapi akhirnya saya kan paham dengan dunia keuangan, saya paham dengan dunia perbankan, saya paham dengan asuransi udah pasti kan ya. Saya juga akhirnya mengikuti mengikuti bagaimana mekanisme pengelolaan dana peserta di reksadana syariah, adanya NAB dan lain sebagainya. Kemudian juga mau tidak mau kita harus belajar tentang saham syariah ya, dengan Bursa Efek Indonesia atau Jakarta Islamic Index dan lain sebagainya. Jadi wawasan ilmunya jangan-jangan ya apa yang didapat di bangku kuliah itu kan masih belum bisa membumi ya. Jadi kalau kita ikut di takaful itu kan jadi membumi ilmu kita. Jadi ilmunya itu bukan ilmu yang sifatnya hanya sebagai pengetahuan, tapi juga dia sudah teraplikasi dalam kenyataan. Gitu, Mbak Filinda ya. Jadi saya sarankan sih dari teman-teman yang hadir nih ya, ada Mbak Vidiana, Rahmadini, Gali, Adelia dan Filinda, ya ikuti saja. Apa pilihannya dua, apa mau ikut produknya atau ikut menjadi bagian dari orang-orang yang mewartakan takaful. Nah, cuma memang kalau kita ingin mewartakan takaful itu harus mendapatkan SIM-nya, surat izin menjual ya kan ya, harus ada SIM-nya. SIM-nya itu ya nggak mahal ya. Ya cuma 167.000
selama 2 atau 3 tahun pakai SIM-nya kan, nanti perpanjang lagi. Itu sebagai sarana untuk menjual ya. Sehingga kalau ada apa-apa nanti kita punya asosiasi ya, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, AASI. Gitu. Iya, baik seperti itu ya Pak. Mungkin sudah tersampaikan semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih nih Pak kepada Bapak Masyuri karena telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami ya Pak. Dan Bapak juga memberikan penjelasannya sangat detail dan jelas sekali nih Pak. Jadi sehingga kami semua menjadi paham nih Pak mengenai asuransi syariah pada PT Takaful Keluarga ini. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, dan lancar selalu dalam segala urusan Bapak ya Pak. Dan mungkin untuk boleh kata penutup, boleh saya? Boleh Pak. Oke. Ya, sebelum ditutup ya, saya ini alhamdulillah bergabung di Takaful dari tahun 2003 ya. Tentunya kan sekarang sudah hampir 15 tahun lebih ya. Nah, saya berharap ada yang muda-muda nih ya ikut juga mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Jadi kalian ini yang muda-muda nih kalau bisa membantu ya. Karena apapun ceritanya, lembaga keuangan berbasis syariah ini adalah warisan dari cendekiawan muslim di Indonesia khususnya, ya kan, para ulama, para zu'ama, para cendekia yang tetap butuh regenerasi penerus. Nah, kalian-kalian yang alhamdulillah dapat ilmu di bangku kuliah ya, tidak sedikit banyak teman-teman kalian yang nggak punya kesempatan ya bisa belajar di perguruan tinggi, ada pengetahuan akademis dan lain sebagainya. Nah, saya berharap selain pengetahuan akademis juga ada pengetahuan yang sifatnya aplikatif bisa dijalankan. Sehingga apa yang didapat di bangku kuliah itu nyambung dengan kenyataan kerja di lapangan. Nah, maka saya menawarkan kepada teman-teman kalau ada minat nanti kita undang lebih khusus ya. Apa sih keuntungannya menjadi duta dai atau menjadi pengikhbar ya keindahan dan keberkahan prinsip ekonomi syariah melalui takaful keluarga. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan ke Mbak Filinda dalam waktu dekat kalau ada yang bisa kita share ya. Terutama di era digital ini kan gampang kok, tinggal buka Zoom aja, asal mau dengerin, asal mau lihat ya kan ya. Insya Allah ada peluang buat kalian semua. Kalau tidak nanti saya yang tadi belum data HP-nya belum, nanti saya minta dengan Filinda kalau nggak keberatan boleh ya. Nah, ya terima kasih udah diberikan kesempatan ikut sharing, berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Kalau tidak jelas nanti hubungin nomor di bawah ini. Ingat ya. Nanti nomornya Mbak Filinda Sari mintanya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kurang dari buat laporan dan sebagainya, silakan hubungi aja by WA, nanti saya jawab. Kalau mungkin belum terjawab langsung, nggak apa-apa, lewat WA saja, nanti pasti saya jawab. Di kesempatan saya bisa jawab, pasti saya jawab, insya Allah. Ya, terima kasih. Sebelum menutup, boleh sesi foto bersama dulu nggak nih Pak? Oh, boleh. Ya, saya background-nya Takaful tuh belakang. Boleh. Boleh kali di screenshot. Ayo, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih banyak ya Pak Masyuri udah nyempetin waktunya. Banget nih Pak, ngeganggu ya Pak. Iya, sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum.